Baik, sebelum acara dimulai, Bapak Supriyatna akan bergabung dengan kita beberapa menit ke depan. Kita mohon untuk teman-teman di sini mencantumkan nama ya, nama asli, kemudian nama lengkap dan prodi. Ya, nama lengkap dan prodi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pembantu Direktur 1, Bapak Supriyatna Adiswitnyo. Yang kami hormati staf dosen Kantor Urusan Internasional beserta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa menghadiri acara silaturahmi di Zoom meeting untuk kegiatan sosialisasi program 2+I Academia Collaboration untuk Taiwan, bagaimana kita nantinya bisa belajar dan juga magang serta memperoleh beasiswa dari Kementerian Pendidikan. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Pembantu Direktur 1, Pak Supriyatna. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukannya hari ini. Kepada Bapak Supriyatna, mari kita sambut Bapak untuk memberikan arahan kepada kita semua. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Bu Ida dan juga para staf yang lain serta para adik mahasiswa atau alumni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera
sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang di hari Jumat yang semoga juga menambah keberkahan buat kita semuanya. Kita diberikan kesempatan untuk bertemu di Zoom meeting ini yang si acara asosiasi program 2+I Industri Akademia Collaboration yang diprakarsai oleh kementerian dan dikoordinasikan oleh KUI Polinema untuk yang di Polinema. Nah, yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada KUI, Bu Hilda dan juga teman-teman dari KUI yang sudah bersedia untuk mengkoordinasikan kegiatan 2+I Industri Academia Collaboration ini, yang dimana ini salah satu program yang sudah berlangsung dari 3 tahun yang lalu. Nah, jadi para alumni khususnya dan juga para mungkin ada yang masih mahasiswa ya, yang akan lulus 2021, kegiatan 2+I ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan aspek kualitas dari para lulusan diplomatika atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengambil kuliah di diplomatika untuk bisa meningkat menjadi jenjang yang lebih tinggi serta sekaligus nantinya bisa memberikan pengalaman bagi para peserta program ini untuk bisa mendapatkan pengalaman internship maupun juga bekerja secara tidak full time, ya, part time, di mana ini akan memberikan kesempatan untuk memiliki pengalaman bekerja di perusahaan-perusahaan internasional atau perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Jadi ada beberapa hal yang nanti saya kira bisa dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman KUI, bahwa arah program ini memang akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang nanti berminat untuk bisa mengikuti program ini dengan syarat-syarat dan ketentuan yang nanti akan dijelaskan. Tetapi kami, Politeknik Negeri Malang, dalam beberapa tahun terakhir ini, setiap tahunnya, itu kita mengikutkan para alumni D3 kita, mulai dari 3 tahun yang lalu, ke Taiwan dalam rangka untuk mengikuti program 2+I. Nah, jadi secara jumlah mungkin memang nggak banyak, tetapi yang kemarin kita kirimkan ke sana dalam 2 tahun evaluasi yang dilakukan oleh kementerian, itu dirasakan program ini bermanfaat bagi para peserta, terutama dari aspek pembelajaran dan juga pengalaman magang dan juga pengalaman bekerja part-time, karena di situ ada peluang, gitu, mudah-mudahan nggak salah saya, mudah-mudahan nggak berubah konsepnya, ada peluang juga untuk mendapatkan gaji yang besarannya tentunya juga tergantung dari industri yang mempekerjakan, tergantung kerjasama antara perguruan tinggi yang dituju nanti dengan industrinya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena ini saya kira program yang sangat baik, maka kesempatan ini bagi yang berminat, para alumni, ya silakan bisa dimanfaatkan. Kesempatan ini ya mungkin
tidak lebih dari 1 kali. Karena saya yakin tahun depan kalau ada lagi akan berlaku untuk adik kelas yang akan datang. Dan juga karena ada seleksi, ya, seleksi baik oleh Polinema maupun nanti oleh kementerian, dan juga oleh kampus yang dituju. Sehingga ini juga memang perlu untuk disiapkan. Pertama ya tentunya harus dipahami dulu mekanisme, aturan, syarat, dan sebagainya. Nanti kalau sudah memahami dan berminat untuk ikut, ya silahkan dilengkapi semua persyaratan dan kemudian silahkan juga diikuti semua prosedur yang ditetapkan. Harapannya nanti ini bisa meloloskan sebanyak-banyaknya alumni D3 Polinema untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di Taiwan, termasuk memiliki pengalaman internasional selama 3 tahun di Taiwan. Nah, saya kira bukan sama dengan TKW atau TKI ya. Gitu ya. Kalau TKW TKI kan memang murni bekerja. Kalau Anda itu kuliah sekaligus di sana dikenalkan dengan dunia industri yang ada di Taiwan. Nah, saya yakin Taiwan sebagai negara yang sangat maju, bahkan kalau boleh saya bilang sudah sama dengan Jepang secara teknologi, secara yang lain-lain, dan juga tertib gitu ya. Saya nggak pernah ke sana, cuma pernah main kok. Ya. Pernah main aja. Jadi kalau saya lihat kulturnya dan sebagainya itu memang negaranya juga maju. Nah ini saya kira bagi mahasiswa Politeknik Negeri Malang dengan mengikuti program ini akan mendapatkan perspektif yang bisa jadi akan berbeda pada saat nanti bisa lolos dalam mengikuti program ini. Ya karena kondisi situasi di sana memang perguruan tingginya juga papan menengah ke atas, sebagian besar. Ya, kampus-kampusnya juga bagus-bagus. Nah, saya kira kalau nanti Anda dapat banyak keuntungan dan rezeki di sana, siapa tahu Anda selepas program ini Anda bisa bekerja juga di sana. Ya, setelah lulus bisa juga nanti kerja di sana. Bahkan mungkin setelah lulus bisa juga nanti Anda kecantol di sana nggak pulang gitu kan. Nah, ini kan jangan dikira kesempatan ini terbuka lebar gitu kan. Karena di sana membutuhkan banyak tenaga kerja karena industrialisasi maju pesat. Taiwan itu kecil, ya apa namanya pulaunya, penduduknya juga sedikit. Sehingga saat industri berkembang dengan pesat, maka saya yakin jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan banyak. Nah, ruang-ruang yang kosong-kosong seperti itulah yang nanti bisa Anda manfaatkan. 3 tahun, ya saya kira waktu yang cukup untuk bisa mengenal medan, menguasai budaya, menguasai komunikasi dengan baik, yang nggak tahu pakai bahasa Taiwan atau bahasa Cina gitu kan. Dan itu menjadi modal awal untuk nanti setelah selesai program ini, Anda boleh menentukan pilihan. Apakah nanti Anda akan kembali lagi dalam rangka bekerja di sana, atau Anda akan kembali ke perusahaan yang tadi Anda internship, dan kalau Anda dianggap baik, track record-nya bisa juga Anda langsung bekerja di perusahaan itu setelah Anda selesai program ini. Atau Anda mau melanjutkan S2 di sana, atau S3 di sana, atau bahkan menetap menjadi WNA di sana, ya sah-sah saja. Nah inilah saya kira yang perlu saya sampaikan di awal, karena nanti secara teknis teman-teman, Bu Wilda dan teman dari KUI yang akan menjelaskan lebih detail. Tapi saya berharap ini sebagai salah satu ikhtiar upaya dari Politeknik Negeri Malang untuk juga menggandeng, bermitra dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri. Kenapa kok KUI yang ngurusi? Ya karena ini kaitannya dengan kampus-kampus yang ada di Taiwan. Nah, kampus Taiwan nanti urusannya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Taiwan. Gitu kan? Termasuk berapa gajinya dan sebagainya kalau toh nanti akan dijelaskan saat Anda diputuskan Anda daftar ke perguruan tinggi yang di Taiwan yang di mana, nanti mereka yang akan mengatur lebih lanjut. Nah, saya kira itu, jadi mudah-mudahan dengan kita nanti ada yang lolos, mudah-mudahan ya sebanyak-banyaknya bisa lolos program ini. Ini juga akan menambah
sisi kualitas dari Politeknik Malang untuk bisa mengorbitkan para alumni kita untuk go internasional. Ya, nggak bisa semuanya, tapi duta-dutanya ya di para alumni yang sekarang hari ini ikut sosialisasi. Ini termasuk duta-duta yang nanti diharapkan. Nah, siapa tahu dengan begini Anda nanti punya peluang-peluang yang lebih besar. Biasanya diploma 4-nya dari Taiwan kan keren. Jadi kesempatan magangnya, pengalamannya dapatkan dari magang itu setahun di perusahaan dan seterusnya. Nah, itu modal untuk nanti Anda bisa go internasional. Mungkin nggak harus di Taiwan, bisa juga pindah ke Jepang, bisa juga pindah ke Cina, ke Hong Kong, kemanapun. Nah, ini saya kira cocok untuk generasi milenial yang seneng dolan, ya. Sekaligus tidak hanya dolan, tapi dolan plus. Jadi dolan tapi nggak usah bayar kan enak, karena di samping nyambut gawe, sambil kerja, sambil kuliah. Nah, nanti saya kira itu. Silakan Bu Hilda dan teman-teman dari KUI untuk melanjutkan. Saya ucapkan selamat dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir di acara sosialisasi ini. Dan sekali lagi, monggo silakan dimanfaatkan kesempatan yang ada. Sekiranya memang memungkinkan untuk semuanya yang hadir sosialisasi ini, para alumni untuk ikut, ya tentunya silakan daftar aja semuanya. Masalah diterima tidak terima, ya yang penting diusahakan. Nah, kalau nggak diterima berarti belum rezekinya, kalau diterima berarti rezekinya. Itu aja kan? Simple. Jadi nggak usah bingung-bingung. Karena nggak tahu gitu kan itu. Jadi mas saya yang minat ya ikut aja. Siapa tahu lolos, nggak ada yang tahu. Nah, kalau lolos berarti rezeki. Kalau enggak, mungkin ada jalan yang lain yang sudah disiapkan. Itu saya kira. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Hilda dan teman-teman, terima kasih pada adik-adik mahasiswa dan alumni yang sudah bergabung dan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Demikian, silakan bisa dimulai sosialisasi programnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Hilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Supriyatna, Bapak Pembantu Direktur 1 yang telah memberikan informasi yang cukup lengkap kepada kita ya, karena memang Polinema mengikuti program ini mulai tahun 2018-19, kemudian ada pandemi sehingga tidak ada, dan kemudian ini ada lagi, sehingga adalah kesempatan yang baik yang sangat disupport oleh pimpinan Politeknik Negeri Malang. Terima kasih sekali Pak Supri. Baik, kami akan lanjutkan kepada teman-teman di sini ya. Hadir di tengah-tengah kita juga ada Pak Ardian, staf ahli Pembantu Direktur 1, dan juga ada Ibu Isnaini dari Sekretaris KUI, dan kemudian ada Pak Wilda, staf KUI, dan ada Mas Muhammad, pengajar bahasa Mandarin. Dan di sini teman-teman kita akan mulai sosialisasi di sini. Untuk yang mulai awal ya, akan saya informasikan kepada teman-teman bahwa program 2+I tahun 2021, yaitu saat ini, yang memberikan kesempatan kepada kita, pada adik-adik di sini untuk belajar dan magang. Jadi memang beda dengan TKW, itu tadi dijelaskan seperti itu ya. Nah, alhamdulillah tahun ini Kementerian Pendidikan itu juga memberikan bantuan studi lanjut untuk program ini ya. Selain untuk program double degree, ada khusus untuk program ini diberikan bantuan studi lanjut, sehingga kesempatan yang baik untuk teman-teman untuk mengikuti program ini. Nah, nanti saya akan membagikan PPT saya ini, jika memang kurang jelas atau apa nanti bisa dilihat-lihat lagi ya. Oke. Tujuan dari sosialisasi ini ada dua. Yang pertama, menjelaskan program 2+I, dan kemudian juga mensosialisasikan bantuan studi lanjut luar negeri program Kemendikbud. Nah, di sini ada 2 fase seleksi ya, nanti untuk adik-adik agar bisa kuliah di Taiwan ini. Seleksi yang pertama adalah seleksi internal yang dilakukan di Polinema. Jadi nanti harus daftar dulu ya,
Kita akan berikan link pendaftaran dan adik-adik semua harus mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan, dan kemudian kita akan panggil untuk interview, dan kemudian jika lolos seleksi, nama-nama adik-adik akan kami kirimkan ke Kemendikbud. Ya, tapi ini akan sangat cepat. Ya, walaupun kita kejar-kejaran dengan waktu, kita kan udah deket dengan Lebaran ya, tapi tidak apa-apa. Yang pasti kita semua akan berjalan dengan baik karena memang tuntutannya seperti itu. Nah, kemudian yang harus dicermati lagi apabila nanti ada pengumuman lolos di kementerian, kemudian juga harus di follow up untuk seleksi. Seleksi di universitas di Taiwan tersebut, adik-adik harus propose atau harus melamar ke universitas tersebut ya sendiri seperti itu. Tapi nanti kita akan bantu. Oke, jadi apa sih 2+I ini ya? 2+I ini sebetulnya itu adalah program studi lanjut, artinya ada program upgrade gitu ya, dari program Diploma 3. Ya, ini kan makanya yang diundang tadi kan semester 6 yang akan lulus tahun ini. Ya, saya mohon maaf kalau mungkin di situ ada typo yang di flyernya itu yang sudah lulus itu nggak bisa. Jadi memang yang masih sekarang menempuh semester 6 ya yang akan lulus tahun ini, sehingga adik-adik bisa berkesempatan untuk mengupgrade ke program sarjana. Jadi nanti seperti alih jenjang ya, D3 adik-adik lulus dia dari Polinema dan kemudian akan transfer ke S1-nya di Taiwan, sehingga nanti title-nya ya Bachelor of Science gitu ya, bukan title dalam negeri tapi title-nya title Bachelor of Science. Nah, kemudian komposisinya yang akan dijalani nanti itu ada 1,5 tahun, yaitu selama 3 semester ya, 3 semester kuliah di kampus dan 3 semester magang di industri. Itu. Jadi totalnya 3 tahun. Ya, tapi di situ akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa tadi untuk magang. Magangnya bukan magang di Indonesia tapi di luar negeri. Nah, itulah yang kesempatan yang saat ini yang memang sedang dicari-cari. Ya, semua orang berlomba-lomba. Nah, kenapa kita di Polinema ini encourage adik-adik mahasiswa untuk mengikuti program ini? Karena memang politeknik khususnya kan memang harus memiliki keterampilan di industri, dan industrinya di luar negeri, khususnya di Taiwan, seperti yang dijelaskan oleh Pak Supriyatna tadi bahwa Taiwan adalah salah satu negara yang memiliki teknologi yang cukup advance. Nah, mungkin ada beberapa berita atau yang sudah kita mungkin beberapa teman-teman pernah mendengar ya, harus hati-hati mengikuti program di Taiwan gitu kan. Ya memang seperti itu, kita memang juga harus hati-hati. Tapi di sini perlu adik-adik ketahui bahwa program ini yang disebut dengan Academia Collaboration yang dipelopori oleh TETO itu sudah ada MOU antara kementerian kita dengan kementeriannya di Taiwan gitu. Nah, ini disepakati oleh 2 kementerian di 2 negara. Sehingga kekhawatiran kita mungkin ya kalau misalnya sudah ada kerjasama antara pemerintah dan pemerintah itu, kita harus berpikir positif seperti itu ya. Mungkin kalau memilih universitas nanti, kita juga butuh selektif. Ya, di sini akan kita bahas nantinya. Nah, ini adalah berita yang memang tahun lalu ya di media bahwa memberikan professional skills khususnya untuk magang industri academic collaboration program ini kepada mahasiswa Indonesia gitu. Ini sudah diumumkan atau didiseminasikan di Taiwan ya, di Taiwan di mass medianya mereka ya. Oke.
Nah, ini keuntungannya adalah adik-adik bisa transfer program D3 ke S1 di luar negeri, bisa mendapatkan beasiswa dari kampus di universitas tertentu walaupun nggak semuanya. Jadi nanti kita harus benar-benar selektif memilih universitasnya. Universitas mana yang memberikan beasiswa, ya. Beasiswanya apa saja nanti kita akan lihat, ya. Gitu. Jadi ada on campus, ada perkuliahan di kampus, dan ada juga off campus, yaitu magang di industri. Kalau kita melihat dari 2018 ke 2019, ini kan mulainya 2018 itu ya, jumlahnya awal itu 88. Kebetulan waktu itu tahun 2018 Polinema mengirimkan 3 mahasiswa. Ya, di tahun 2019 kita juga mengirimkan 3 mahasiswa juga di Mechanical Engineering Diploma 3. Nah, oleh karena itu tahun ini kita berharap ada mahasiswa yang lolos seleksi ini lebih dari 3 ya, sehingga kita bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita lebih untuk kuliah dan magang di luar negeri. Nah, ini adalah daftar perguruan tinggi di Taiwan tahun 2021. Sebetulnya kita bisa cek di website, nanti saya tunjukkan gimana cara ngecek di websitenya. Ini adalah beberapa list ya perguruan tinggi. Yang pertama adalah Changshu University. Ini adalah perguruan tinggi yang di sini yang nomor 1 yang dipilih oleh teman-teman ya. Di sini dijelaskan nama universitasnya apa, ada CSU, ada NCAT, ada LIT, ada MAS, ada KSU gitu ya. Kemudian bidang ilmunya ini. Nah, kemudian programnya ini ya, dan adik-adik bisa melihat di sini di kampus berapa lamanya 1,5 dan berapa lama untuk internship atau magang sehingga totalnya 3 tahun. Ya, kalau di NCAT ini totalnya 2,5 tahun. Sehingga bisa memperkirakan kira-kira kalau misalnya mulai kuliah ini di tengah-tengah tahun ini bisa selesai studinya kapan. Nah, aplikasi dan kemudian akan mulai kuliah ini akan sangat cepat nantinya ya. Jadi by September itu atau by Oktober nanti adik-adik kalau udah terima itu akan langsung kuliah di situ. Sehingga program ini seperti seleksinya juga akan sangat cepat dan mulai kuliahnya juga akan sangat cepat gitu. Oke. Di sini ada 5 di sini. Kemudian selanjutnya ada juga di sini HWU, kemudian JUST, LHU, dan UCH. Nanti bisa dilihat di websitenya sendiri nanti ya. Nah, untuk 2021 kita bisa melihat di sini yang saya kuning itu adalah yang eligible untuk Polinema. Yang ini belum, ya, karena kita belum punya untuk program studi yang bernama Hospitality Management, belum ada. Sehingga yang bisa ini adalah field of study ini ya. So how many 8 programs, 8 study program. Nah, adik-adik yang perlu adik-adik ketahui di sini kita pertama adalah Changshu University. Ya, Changshu University ini adalah universitas yang dipilih oleh senior Anda ya. Jadi ada program studi Mechanical Engineering, senior Anda memilih ini. Nah, kalau seperti yang tadi saya ini ya informasikan bahwa Mei kita mulai pendaftaran ya. Juni mereka sudah submit application ya. Application itu nanti Anda harus daftar, selain Anda daftar di Polinema yang akan diteruskan ke kementerian ya. Sebetulnya ini adalah untuk membantu di bantuan studi itu ya, bantuan studi yang dari Kementerian Kemendikbud itu. Nah, kemudian adik-adik juga harus daftar ke universitasnya. Nah, bisa dibayangkan tanggal 31 Agustus sudah sampai di Taiwan dan kemudian akan mulai perkuliahan di September. Ya. Ini adalah tampilan websitenya, jadi nanti bisa dikepoin sendiri, bisa dilihat ya. Ada Mechanical Engineering, di CSU. CSU ini adalah nama universitasnya. Di sini kita pakai singkatan semua ya. Jadi untuk memudahkan ini, jadi semuanya ada di website dan bisa dilihat. Cuman the tricky is that
karena ini pakai bahasa Cina gitu, jadi harus cari yang mana yang English gitu. Waduh Bu, saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya harus mulai dari sekarang harus familiar, harus diusahakan untuk memahami bahasa Inggris ya. Karena nanti perkuliahan di sana memakai bahasa Inggris dan kemudian untuk daily life pakai bahasa Mandarin. Sehingga memang harus juga belajar bahasa Mandarin nantinya ya. Nah, ini untuk program detail juga bisa dicek di websitenya tersebut. Misalnya kepingin tahu kampusnya kayak apa gitu ya, informasi tentang kampusnya seperti apa. Kemudian untuk daftar itu kriterianya apa gitu, daftar di perguruan tinggi itu ya. Itu seperti apa, kemudian kurikulumnya seperti apa, bahkan silabusnya juga bisa dilihat gitu. Jadi programnya sudah kejelasannya, detailnya itu bisa diakses ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk itu. Salah satu senior Anda yang bernama Mas Naufal bilang bahwa tantangannya apa, Mas? Saya tanya gitu. Saya sempat telepon gitu ya beberapa hari yang lalu nanya. Tantangannya satu yaitu bahasa Mandarin. Tapi nggak perlu berkecil hati karena di website itu atau di sini nanti bisa teman-teman ini coba dicek barcode-nya ya, bisa belajar bahasa Mandarin online secara gratis sendiri gitu ya. Jadi caranya di sini kalau saya juga sempat bingung nih, kok munculnya bahasa Cina semua ya, tapi harus coba cari Inggris ya, Mandarin, mengubah dari bahasa Mandarin ke Indonesia juga bisa ternyata. Indonesia di sini ya, coba cari pilihan itu dan kemudian akan muncul bahasa Indonesia instruksinya. Ya. Semoga aja nanti teman-teman bisa ini ya mencobanya ya. Gitu. Dan kemudian setelah berubah menjadi bahasa Indonesia, kemudian coba untuk register, untuk daftar bahasa Mandarin di sini, kemudian akan muncul box register course dan bisa menjadi anggota ya untuk penggunanya di sini. Ya, ini bagus sekali ya, bagus sekali karena kita butuh untuk mengenal bahasa Mandarin karena bahasa Mandarin itu adalah bahasa sehari-hari di Taiwan. Selain mungkin di bahasa sebagai English medium of instruction-nya mereka menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini nanti bisa dilihat bagaimana cara untuk mengakses Mandarin di sini ya. Nah, ini adalah kampusnya, kampus Changshu University. Teman-teman bisa lihat kampusnya besar ya. Dan kemudian program yang ditawarkan di sini yang pertama adalah Mechanical Engineering. Mechanical Engineering itu memberikan UKT gratis selama tahun pertama loh ya, jadi 2 semester UKT-nya gratis. Nah terus untuk tahun selanjutnya gimana? Anda harus bayar sendiri untuk tahun-tahun selanjutnya, tapi bisa dikompensasikan dengan bekerja ya. Jadi sambil ini ya, saya akan membacakan yang diinformasikan oleh Noval bahwa bahkan di 3 bulan itu setelah datang itu sudah bisa kerja. Noval bilang seperti itu. Ya. Dan kemudian cari kerjanya juga dibantu oleh kampus untuk mencari kerja. Untuk izin kerja dan pokoknya untuk dokumen-dokumen semuanya dibantu oleh kampus. Gitu. Sehingga nggak perlu khawatir kalau selama tahun pertama saja UKT itu gratis, untuk tahun kedua dan ketiga bagaimana bisa dengan membiayai sendiri gitu. Menurut Noval untuk tahun pertama itu jadi semester ini ya, semester bayar SPP-nya itu untuk tahun pertama kan free, kemudian tahun kedua dan ketiga itu kan bayar ya. Jadi nanti bisa dikompensasikan karena kalau semester 1 sampai semester 3 itu bisa kerja yang nantinya bisa menghasilkan uang sekitar 6 jutaan gitu. Dan kalau sudah full magang itu bisa menghasilkan uang sekitar 12 juta. Nah,
Bagaimana dengan biaya hidup sendiri? Biaya hidup itu dengan di sini kan akan mendapat biaya hidup atau stipendnya itu 5.000 per bulan selama 5 bulan ya. Jadi akan dibantu untuk stipend itu. 5.000 itu sekitar 2,5 juta kayaknya gitu. Nah, tergantung biaya hidupnya sih, gaya hidupnya ya. Tapi Noval sendiri bilang kalau cukup gitu ya, cukup ya bisa jajan lah gitu. Makan itu sekali makan 30.000, jadi jangan bandingkan kalau di Malang 10.000 dapat atau 15.000 dapat ya, karena kan memang di sana Anda juga bisa ngumpulin uang 6 juta sampai 12 juta ya kan. Nah selain itu juga ada akomodasi gratis selama 3 semester. Nah setelah itu nanti bisa mencari tempat yang lain, kos-kosan yang lain, dan kos-kosan itu harganya juga bervariasi. Ada yang murah, ada yang enggak. Pastinya adik-adik tahu lah kalau yang sudah biasa ngekos ya, gitu. Nah, ini bagusnya kampus itu membantu mencari tempat magang. Jadi tempat magang dicariin, istilahnya kita dibantulah untuk berhubungan dengan magang, kerja dan sebagainya itu. Ini adalah fasilitas-fasilitasnya ya. Bisa dicek lagi. Nah, biasanya untuk part time job di sini, kalau untuk part time itu biasanya boleh bekerja 5 hari. Ya, satu harinya maksimal 8 jam dan bayarannya itu 158 NT ini adalah Taiwan dollar ya, Taiwanese dollar itu jadi berapa ya? Saya nggak tahu sih, kalau saya hitung ini sekitar kalau bisa full itu bisa sekitar 3 juta seminggu apabila bisa mendapatkan part time job. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan field trip, meeting di sana. Nah, untuk NCUT ini kita mendapatkan, Polynema mendapatkan undangan untuk ngobrol dengan international office-nya ya. Semoga saja hari Senin ini kita dapat undangan Bu Neni dan Pak Wilda yang akan mewakili Polynema dan saya untuk melakukan negosiasi dengan ini apabila ada tawaran gitu ya. Dan kami akan berusaha apabila ini bisa juga mendapatkan semacam UKT gratis atau stipend, dan lumrahnya samalah dengan CSU ya untuk ini. Silakan nanti bisa dilihat di websitenya, dan ada juga ini untuk Mingshin University untuk civil engineering. Ya, ini untuk civil engineering, jadi ada civil lab, construction materials, mata-mata kuliah yang di sini yang ditawarkan. Yang ini untuk civil engineeringnya CSU ya. Ya memang teman-teman perlu tahu kalau di CSU itu yang sudah jelas untuk memberikan UKT gratis tadi ya pada tahun pertama, kemudian ada settlement allowance, ada akomodasi gratis selama 3 semester itu. Dan kalau bisa sih memang selain CSU mungkin juga bisa nanti dilihat kira-kira sanggup nggak untuk membayar sendiri teman-teman di sini. Kalau misalnya nggak mau CSU ya, nggak mau CSU yang lain juga bisa gitu, bisa dilihat. Ini adalah Chinese course-nya. Dan kemudian mereka industri banyak sekali sudah gabung dengan industri, kerjasama dengan industri. Dan ini adalah Kunshan University. Dan di sini untuk TI ya, untuk TI Information Engineering adalah Kunshan University yang memang di informasi ini tidak ada untuk itu tadi free UKT atau apa, free dorm atau apa belum ada ya. Cuma nanti saya bisa kasih ini sih, kasih kontaknya kakak tingkat Anda kalau mau nanya-nanya kira-kira untuk bayar sendiri itu sampai berapa biayanya gitu ya. Ini untuk electrical engineering di Chinsin University. Ini juga memberikan banyak praktek itu. Oke.
hal yang penting untuk adik-adik ketahui adalah peraturan karantina. Nah, ini perlu kita ketahui ya, tidak semua negara itu membuka border. Nah, ini kenapa kesempatan ini kita bilang kesempatan baik, karena saat ini sulit sekali untuk mendapatkan beasiswa atau studi ke luar negeri. Makanya kita harus responnya harus positif, karena yaitu kesempatan atau tawaran yang diberikan oleh Taiwan ini, kalau kita nggak segera merespon akan diambil oleh perguruan tinggi yang lain yang sama-sama politekniknya gitu ya. Oleh karena itu teman-teman harus tahu bahwa Taiwan menerima orang asing ya. Nanti pada saat nanti Anda diterima, Anda harus aware bahwa globally orang asing itu memang harus dikarantina. Nah, peraturan karantina adalah pada saat nanti Anda tiba di Taiwan, Anda harus melakukan karantina selama 14 hari yang dilakukan di stasiun karantina pusat atau di kamar hotel. Loh Bu, kok sudah dikasih tahu? Iya, biar Anda tahu bahwa memang sekarang ini masih situasinya masih seperti itu, masih belum baik lah. Antara satu negara dengan satu negara lain itu beda. Ada yang buka tutup kayak Korea itu dibuka bordernya ditutup lagi, Malaysia juga seperti itu. Indonesia juga masih belum berani membuka. Lah, jadinya kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, tetapi mereka sangat ketat memang. Terus ada biayanya berapa? Biaya 14 hari karantina itu setara dengan 14 juta. Mahal sekali, iya mahal juga ya, tetapi nanti itu kita bisa kompensasi apabila memang adik-adik lolos seleksi di program bantuan dari Kemendikbud yang 12 juta itu. Ya kan? Jadi 12 juta dapat dari Kemendikbud, jadi cuma nambahin 2 juta saja untuk karantina ya. Gitu. Oke, nah untuk program information-nya, adik-adik bisa ngecek di sini adalah tampilan website-nya seperti ini ya. Kemudian kalau yang belum familiar dengan website-nya akan bingung. Ada tulisan Cina-Cinanya di sini, tapi nggak masalah ya. Biasanya ini sebetulnya ini adalah bilingual website, jadi ada Cinanya dan kemudian ada bahasa Inggrisnya. Ya, jadi mainly mereka ada dua opsi gitu. Nah, kemudian kalau kita bingung karena yang muncul adalah bahasa Cina semua, coba ini dulu, calm down dulu dan cari English dulu. Kemudian English diklik aja, insya Allah akan keluar, akan ada pertolongan. Nah, ini selanjutnya kami akan menginformasikan bantuan program ya, bantuan persiapan studi lanjut yang tadi saya informasikan sebanyak 12 juta tadi ya. Itu. Jadi komponen pembiayaan untuk bantuan 2+I ini targetnya ada 200 mahasiswa seluruh Indonesia. Ya. Jadi yang eligible siapa? Yang sekarang untuk 2+I itu adalah yang sekarang mahasiswa di semester 6 atau yang akan lulus tahun ini. Gitu. Nah, itu nanti kalau misalnya sudah lolos di seleksi di kementerian dan juga segera untuk melampirkan LOA dari perguruan tinggi tujuan. Nanti adik-adik akan kami informasikan ya untuk segera mendaftar ke perguruan tinggi tadi ya. Sehingga nanti harus segera mempelajari atau membaca dengan seksama mengenai website atau tujuan perguruan tinggi yang akan adik-adik lamar atau aplikasi di situ. Ya, itu. Dan dokumen administrasi adalah sebetulnya nggak masalah, ini jangan terlalu di ini ya, karena kalau bisa segera untuk tes bahasa Inggris, untuk tes TOEFL atau TOEFL equivalent ya, karena di sini minimum 475. Tapi nggak masalah ya kalau yang belum ada nanti disertakan atau segera. Ya, kalau yang 56 ini akan dibantu oleh pemerintah. Nah, siapa sih yang bisa ini kalau misalnya adik-adik nilai IPK-nya jangan sampai kurang dari 2,7 dulu. Ya, dan saat ini minimal usia 20 tahun. Ya.
minimal usia 20 tahun ya, tanggal 31 Desember ya usianya. Kemudian memiliki TOEFL. Jadi TOEFL atau ini ya tes bahasa Inggris ya. Sebanyak ini. Oke, ini adalah nanti prosesnya. Jadi ada seleksi internal yang kita lakukan di Polinema. Jadi nanti yang tertarik silahkan segera melihat, membaca websitenya, mempelajari websitenya, kira-kira mau ke perguruan tinggi mana, ya. Kemudian kalau sudah seret, bisa daftar di Google Form yang sudah disiapkan. Nah, ya, jadi pertama cara mendaftarnya adalah mempelajari program, kemudian memenuhi persyaratan dokumen, dan mengisi Google Form. Ini akan saya coba buka Google Form-nya. Apakah bisa dilihat Google Form saya? Bisa nggak dilihat? Google Form-nya bisa ngelihat? Oh, nggak bisa ya, sebentar. Saya coba buka. Oke, bisa? Oke, ini adalah formulir pendaftaran program ini ya. Ya, ini jadi sebelum adik-adik mendaftar, coba lihat perguruan tingginya dulu. Dipelajari dulu. Ya, kalau udah set, misalnya ke CSU gitu ya. Oke, saya masuk CSU atau ke NCAT atau mana gitu ya. Nah, itu nanti dilihat kualifikasinya. Apakah yang ini yang penting adalah saya jasmani dan rohani itu. Kemudian usia minimal 20 tahun. Kemudian saat ini berada di semester 6, IPK minimal 2,7. Kemudian scan transkrip akademik bahasa Inggris ya. Kemudian TOEFL. Oh, sorry, ini transkrip aja ya sebetulnya ya, transkrip yang ini. Kita butuh data soalnya nanti ya. Oke, dan ini nanti kami akan menyeleksi, yang lolos seleksi ini akan kita panggil wawancara, dan kemudian hasil wawancara itu adalah nanti yang akan kami kirimkan ke nama-nama Anda ke kementerian atau ke Kemendikbud, sehingga akan mendapatkan bantuan ini. Itu bantuan 12 juta ini untuk settlement allowance tadi ya, yang bisa dipakai untuk biaya karantina. Nah, ini saja sih, ngisi nama lengkap, NIM, jenis kelamin, program studi Anda, kemudian nomor KTP, scan KTP, IPK ya, kemudian nomor telepon, email, kemudian transkripnya, transkrip nilai, transkrip nilainya ini bisa ditranskrip, dijadiin satu ya, transkrip ya dari semester 1 sampai yang terakhir ya itu. Kemudian program yang akan dituju di universitas mana kira-kira gitu. Kalau misalnya ini yang CSU ya ini. Karena di sini ada CSU Mechanical Engineering. Kemudian di Ming Institute of Technology Mechanical Engineering gitu. Tinggal submit itu aja. Oke. Selanjutnya akan saya stop share screen dulu, dan kemudian akan saya coba untuk menge-share di sini testimoni dari Noval. Semoga bisa terdengar ya dengan baik. Apa bisa dilihat? Udah kelihatan Mas Novalnya? Mas saya Noval Sudah, Mas Bu. Saya lulusan D3 Teknik Mesin Polinema pada tahun 2019. Ya. Sekarang saya sedang melanjutkan studi jenjang S1 di Taiwan. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama mengenyam pendidikan di Taiwan. Hal pertama, nama programnya adalah 12i Academia. Nah, itu adalah program gabungan antara kuliah dan magang. Jadi untuk menyelesaikan program ini, kalian adik-adik harus menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada, termasuk magang. Nah, untuk hal yang dibutuhkan sudah ada
sepertinya sudah ada di website semua. Adik-adik bisa lihat sendiri semuanya. Lalu yang ingin saya ceritakan adalah pengalaman saya selama mengikuti kegiatan di sini. Nah, sebenarnya banyak pilihan kampus yang tersedia di program 2+I ini. Nah, namun kenapa saya memilih kampus yang saya pilih sekarang? Kebetulan kampus yang saya pilih adalah Jiangsu University. Hal itu karena di Jiangsu University memberikan beasiswa yang lebih banyak daripada kampus-kampus yang lain. Beasiswa yang kami terima ada 3 macam, yaitu pertama beasiswa bebas biaya kampus selama 2 semester pertama, bebas biaya dormitory selama 3 semester pertama, lalu mendapat uang saku sebesar 5.000 dolar Taiwan selama 5 bulan pertama. 5.000 dolar Taiwan setara dengan 2.500.000 Indonesia rupiah. Untuk biaya makan sendiri di sini sebenarnya terhitung murah jika sudah memiliki pendapatan di sini. Nah, jadi administrasi kalian. Nah, di situ nanti kalian akan dibantu untuk mengurus semacam KTP untuk tinggal di Taiwan, lalu kartu asuransi kesehatan, dan juga rekening bank. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah surat izin kerja. Nah, setelah kami datang, setelah mengurus semua kebutuhan itu, kurang lebih setelah 3 bulan kami sudah mendapat surat izin kerja. Nah, itu kami bisa memanfaatkannya untuk melakukan part-time, dan part-time-nya sendiri pun maksimal 20 jam per minggu jika ada kegiatan kuliah. 1 bulannya kegiatan part-time ini kalian bisa dapat sekitar 12.000 dolar Taiwan atau sekitar 6 juta Indonesia rupiah. Jadi untuk hidup di sini sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah jika kalian bisa mengatur waktu dengan baik. Dan jika saat sedang libur kuliah atau libur antar semester, kalian bisa mengambil kerja full yang 1 bulannya bisa mendapat uang sebesar kurang lebih 12 juta rupiah per bulannya. Untuk selanjutnya review tentang pendidikan di sini, sebenarnya kalau saya jujur pendidikannya lebih bagus di Polynema sendiri, karena seperti yang saya rasakan mata kuliah yang saya dapat di sini sebenarnya sudah pernah dapat di Indonesia juga, dan di sini hanya menggores kulitnya saja. Jadi kalau urusan pendidikannya lebih bagus di Politeknik sendiri. Lalu untuk pekerjaannya sendiri, pekerjaannya itu macam-macam, tergantung apa yang kalian dapatkan. Untuk pekerjaan biasanya kita akan dibantu oleh kampus untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya bagaimana pendapat saya tentang program ini. Jadi program ini sebenarnya menurut saya cocok untuk
kalian yang ingin mendapat gelar S1 dengan beasiswa dan juga bisa mencari uang atau bekerja dan menyimpan banyak simpanan. Saya maksud uang ya. Lalu program ini juga cocok untuk kalian yang merasa takut untuk mendaftar bekerja di Indonesia karena kondisi COVID-19 yang sekarang terjadi ini. Jadi di sini kondisi COVID-19 sendiri pun tidak seburuk yang terjadi di Indonesia, dan kita bisa bekerja dengan tenang tanpa takut akan COVID-19 sendiri. Ya, itu sekian dari saya. Kalau kalian merasa kurang ada informasi, bisa bertanya di lain waktu. Saya mohon maaf kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Sebelum saya lupa, saya akan membagikan ini ya untuk tadi bahan presentasinya. Jadi di situ nanti bisa mungkin Pak Wilda juga bisa membagikan untuk link ke ini selain daftar hadir ya, untuk link untuk daftar ke teman-teman di sini sambil saya sudah ya. Oke, jadi untuk formulir pendaftaran program sudah di-share di chat box ya, silakan. Dan kemudian siapa yang ingin bertanya silakan untuk bertanya, di unmute dulu dan kemudian disebutkan dari, saya kasih waktu beberapa menit, mungkin beberapa menit saja karena memang kita sekarang ada di hari Jumat ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ini Permisi, iya. nama saya Muhammad Fitra Hananda. Saya dari D3 Teknik Mesin. Saya ingin bertanya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu. Biasanya kan kalau masuk kerja itu ada syarat administratif seperti IPK 3. Terus yang keterima biasanya punya sertifikat penghargaan ikut lomba non-akademik. Nah, apakah di beasiswa ini ada yang keterima harus punya syarat-syarat seperti ikut lomba atau apa dan lain-lain? Terima kasih. Mas Fitra ya? Iya. Oke. Mas Fitra, terima kasih pertanyaannya. Mas Fitra nggak dibutuhin sepertinya ya. Jadi yang dibutuhkan itu transkrip aja. Nanti sepertinya yang akan dibutuhkan itu, yang akan disusulkan itu adalah ijazah gitu. Jadi ijazah itu nanti untuk aplikasi visa kalau nggak salah itu. Saya ingat dulu ada beberapa anak kita itu novel. Saya ingat novel yoga, satunya siapa, Yusuf ya, 3. Itu cowok-cowok ganteng-ganteng itu udah sekarang udah di Taiwan, dan ternyata yang kasih kita testimoni tadi novel itu yang sebenarnya Yoga sama Yusuf itu saya kehilangan kontak, mungkin mereka sedang ini pakai nomor baru gitu loh, pakai nomor Taiwan gitu. Oh iya, ini saya membagi hasil presentasi ini, PPT presentasi saya. Salah, kayaknya bukan itu deh. Salah, bentar. Maafkan ya. Apa itu ya? 20. Bukan ya Pak Wilda ya? Sebentar. Tadi
Di PDF-kan dulu aja, Pak. Pak Wilda punya PPT saya. Yang ini, yang saya presentasikan ini tadi loh. Iya, kalau belum saya share dulu, kemudian minta di PDF-kan. Bentar, saya share dulu aja. Kenapa, Mas? Itu sama dengan itu, sama udah. Oh ya wes. Oke. Makasih Mas Muhammad. Ya, jadi nggak perlu ya. Jadi yang perlu dipersiapkan itu adalah itu tadi. Jadi transkrip akademik Anda, kemudian tes TOEFL tadi itu. Jadi yang misalnya yang belum punya tes TOEFL atau itu sebetulnya bisa pakai TOEIC sih ya. Itu tapi ya itu tadi setara 475 itu. Jadi itu cuma memastikan aja Anda memiliki kualifikasi di bidang bahasa. Itu ya. Ada pertanyaan lain? Silakan kalau ada pertanyaan lain. Saya ingin bertanya lagi, Bu. Boleh, Bu? Iya, silakan. Kalau untuk keterimanya apa harus lulus dulu atau bisa sebelum lulus atau gimana? Keterimanya itu sebelum lulus. Iya. Anda lulus bulan apa sih untuk ininya? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu ya? Iya. Novemberan, Bu. Kayaknya sebelum lulus Anda sudah, itu nanti Anda harus aplikasi sendiri ke websitenya di mana di universitas itu ya. Sebentar saya itu sebetulnya sekarang ya video kok nggak muncul ya. Got funny feelings. Cuman memastikan aja ini teman-teman dapat bahan presentasi ini loh. Mana ya? KUI. Taiwan. Oh, di sini. Saya salah. Bentar. Itu tadi ignore aja untuk PPT di situ ya. Saya harusnya ke dokumen KUI. Oh, yang saya share itu adalah sosialisasi dari pihak itu sendiri. Bukan yang kita kemas di Polinema. Di-ignore aja nggak apa-apa. Kalau mau disimpan juga nggak apa-apa, tapi nggak ngefek sebetulnya. Nah, itu yang perlu Anda lihat itu ya, sosialisasi program 2+I itu yang sekarang sedang di-upload, dan kemudian ini ada contoh file procedure of application yang di CSU. Saya share ya. Jadi kalau mau aplikasi atau mau daftar di CSU itu. Kenapa kok saya CSU? Karena di sini yang memberikan beasiswa paling banyak ya, seperti yang dikasih tahu sama Mas Novel tadi. Dan kemudian ini adalah consent letter. Consent letter adalah persetujuan orang tua. Gitu. Jadi nanti ini salah satu persyaratan Anda untuk meminta orang tua Anda untuk mengizinkan Anda dengan mengisi consent letter ini. Dan kemudian prosedur pendaftarannya seperti ini ya. Ini. Jadi nanti Anda bisa ini kok, bisa lihat di websitenya. Websitenya sendiri, Pak Wilda, websitenya sendiri kayak apa sih Pak?
Tadi kita udah ngomongin websitenya ya. Oke, sambil nunggu Pak Wilda ini nunjukin websitenya, teman-teman ada pertanyaan lain? Ada mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Ardian atau Bu Neni? Silakan. Pak Ardian juga ngirim kan ya di pol waktu dulu ya, waktu masih Iya, di Bu. Politeknik Bang. Iya, betul Wilda. Gimana? Dan lega tadi Bu Wilda sudah menyampaikan kalau sudah ada kerjasama antara pemerintah gitu ya, antara pemerintah Indonesia kemudian dengan di kementerian dengan pemerintah di Taiwan. Karena di awal pembukaan program ini dulu waktu saya masih di Politeknik Negeri Bangka Belitung juga pertanyaan besarnya apakah itu dipayungi oleh kerjasama antar lembaga gitu Bu. Waktu itu belum ada memang. Jadi masih antar politeknik dengan perguruan tinggi dan dipayungi oleh TETO waktu itu Bu ya. Sehingga waktu awal-awal dulu memang banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali keluhan dari mahasiswa. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu mahasiswa juga sudah merasa puas dengan bagaimana mereka dilayani di sana di kampus-kampus di Taiwan. Kemudian juga seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Hilda, sudah ada payung kerjasamanya antara kampus-kampus, TETO dan juga kementerian, dan saya kira ini satu hal yang baik gitu, sehingga programnya semakin kuat dan mahasiswa juga ketika mengambil studi di sana juga merasa lebih aman gitu. Jadi saya kira teman-teman mahasiswa juga nggak perlu khawatir karena kalau sudah kerjasama berarti sudah terjamin lah dari sisi kalau nanti kembali kemudian ada proses penyetaraan gitu, ada dasar hukum yang sudah bisa digunakan sebagai acuan untuk menyetarakan ijazahnya gitu. Jadi ijazahnya kembali dari Taiwan, ijazahnya pasti bisa diakui di Indonesia gitu. Ya. Saya kira itu Wilda nggak banyak sih. Iya, terima kasih Pak Ardian. Jadi memang dengan adanya berita kan macam-macam ya pasti ya, kita ada yang beritanya seperti ini, seperti itu gitu. Cuman yang saya pribadi itu langsung saya tanyain ke alumni kita, Pak. Jadi saya ada di sini ada Mbak Hanifah. Mbak Hanifah ini angkatan pertama sedang bekerja sekarang. Dia sedang bekerja, janjiin kita ngasih foto testimoni tapi sedang bekerja. Artinya kita tahu bahwa pekerjaan atau tuntutan pekerjaan di sana memang ya tinggi gitu. Artinya yang harus kita waspadai di sini memang ketahanan artinya kita memang survival skill kita harus tinggi ya Pak Ardian ya. Di sini motivasi tinggi, kemudian daya tahan kita juga baik. Kita memang kita perlu tahu untuk mengukur diri kita. Kalau saya mengukur diri saya akan berangkat karena saya tahu saya senang kerja gitu ya. Jadi karena saya senang kerja, jadi saya akan ngambil program ini. Tapi kalau misalnya mereka yang nggak suka kerja, mungkin akan kesulitan juga sih ya, karena tuntutannya di sini Anda 3 bulan datang, Anda sudah ini loh, ya sudah ditawarin kerja di industri gitu, jadi bisa ditawarin kerja di industri dan dicariin gitu. Nah itu kan baik sekali ya itu kita bisa mengukur dan melihat kira-kira yang mana. Terus Noval pun juga bilang ada juga sih yang cari universitas yang memang berbayar, artinya nggak menawarkan beasiswa gitu. Mungkin memang karena orang tuanya mampu dan ini adalah kesempatan mereka untuk kuliah di luar negeri gitu ya. Jadi kalau kita boleh tahu SPP-nya itu satu semester itu sekitar 25 juta untuk semester ke-3, 4, 5, 6. Nah setelah itu cuman berapa ya? Nggak banyak sih. Setelah itu lebih murah katanya, separuhnya atau hanya 55.000 atau saya nggak tahu berapa, 9.000 kalau nggak salah. Jadi agak murah untuk semester yang akhir-akhir itu. Nah kalau kuliah di luar negeri itu segitu itu termasuk murah, ya kan? Sehingga kita tahulah gitu, artinya ini adalah kesempatan mereka untuk mau kuliah di luar negeri dengan mungkin skema yang murah. Ya itu. Ya.
Nah, sehingga seperti itu. Kemudian saya tadi mau ngomongin apa ya? Oh iya, kuliahnya lebih murah, kemudian bekerja juga gitu. Jadi kerja itu ada maksimal 20 jam per minggu yang mendapatkan penghasilan seperti itu. Jadi penghasilan pun juga ini. Nah, kemudian biaya-biaya apalagi yang harus bayar sendiri itu seperti misalnya untuk bayar untuk yang belum punya paspor misalnya ya. Belum punya paspor tuh Anda harus bayar paspor 360.000. Kemudian makasih ya Cynthia. Kemudian visa ke sana nggak mahal sih 1.100.000. Ya, tapi nanti harus ada punya mobile banking gitu katanya gitu. Karena memang pada saat Anda kuliah di sana, pertama kali datang itu Anda harus bawa uang sendiri dulu karena ya itu tadi yang settlement allowance atau apa kemungkinan belum bisa cair ya. Atau yang dari universitas belum bisa dikasihkan gitu. Jadi Anda harus bawa tabungan dulu gitu. Tapi itu pun nggak banyak kok. Ternyata biaya hidupnya juga nggak terlalu mahal gitu. Biaya hidup sih katanya novel 2,5 jutaan sehingga nggak terlalu ini sih, nggak terlalu tinggi juga sih ya, nggak terlalu tinggi juga. Tiket pesawat 4 juta, tiket pesawatnya 4 juta. Nah kemudian tantangannya yang itu ya itu tadi bahasa Mandarin itu tadi. Saya pikir sekarang ini kalau dilihat dari tantangan-tantangan yang luar biasa, kalau misalnya mau daftar kuliah ke luar negeri itu, bayangin dulu saya ya harus tes IELTS sampai beberapa kali gitu ya, gagal beberapa kali. Saya sempat seperti itu dan agak sulit juga ya untuk persiapan bahasa itu sampai lama gitu. Nah ini enggak gitu loh, ini sangat mudah, sangat gampang dan cepat ya. Cepatnya tuh nanti tek seret langsung misalnya ini langsung berangkat gitu. Nah dari alumni kita tahun 2018 dan 2019 lumayan positif mereka sempat pamerin sih ini loh Bu library-nya, ini loh Bu dorm kita atau ini apa dormitory kita atau tempat tinggal kita, apartemen kita dan bagus gitu. Artinya ya memang standarnya luar negeri itu kan pasti lebih tinggi daripada Indonesia ya pastinya gitu ya. Nah itu dan kemudian bagaimana dengan makanan halal atau apa mereka ada gitu. Jadi nggak perlu khawatir makanan halal, akses ke tempat ibadah atau apa itu banyak sekali komunitas Indonesia di Taiwan yang teman-teman nggak perlu kalau kesepian atau nggak ada teman itu nggak perlu khawatir ya itu. Saya pikir itu aja, mungkin ada yang ditanyain lagi terkait yang udah kita bagi di situ ya. Jadi kita informasikan lagi di chat ya. Satu aja ini ya. Putri Oke, jadi pertanyaannya Putri adalah untuk universitas yang belum di-cover dengan beasiswa, apakah ada beasiswa atau bantuan lain yang bisa kami apply sehingga meringankan beban biayanya. Nah itu. Nah sementara ini yang untuk bantuan dari kementerian itu kan jumlahnya 12 juta. 12 juta itu memang karena yang targetnya yang dikasih beasiswa itu ada 200 anak gitu ya. Jadi itu memang jumlahnya nggak besar tapi bisa membantu. Artinya membantu banyak mahasiswa nanti yang akan kuliah gitu ya. Jadi targetnya nggak banyak. Sementara untuk universitas yang tidak memberikan beasiswa, dan itu memang skemanya itu memang untuk mereka yang mampu untuk membayar SPP sebanyak itu tadi gitu ya, sebanyak sekitar 25 juta atau nanti bisa dilihat apakah SPP-nya berapa sih gitu. Kira-kira bisa nggak? Itu sama aja kalau misalnya Anda ini ya program double degree tapi yang agak murah gitu karena nanti bisa jadi yang walaupun yang UKT-nya bayar itu ini juga Anda dapat kerja dan Anda bisa membayar UKT itu sendiri gitu. Nah saya nggak yakin karena lulusan kita belum ada yang di situ gitu ya sehingga mungkin kita perlu mencari informasi
Kalau misalnya ini bisa nanti lah yang jadi daftar ya. Jadi saya nggak akan membagikan nomornya Noval atau nomornya Hanifah di sini, takutnya nanti privasi gitu ya. Jadi nanti yang sudah jadi daftar nanti apabila diterima atau apa nanti bisa tanya-tanya di situ di alumni kita gitu, alumni kita Mbak Hanifah dan Noval terkait dengan itu. Ya. Jurusan teknik kimia tidak ada bantuan untuk biaya UKT-nya sekitar berapa. Nah itu untuk UKT-nya nanti bisa dilihat di websitenya ya Mbak Sisilia ya. Di websitenya itu yang untuk teknik kimia, di teknik kimia itu di universitasnya namanya apa, bisa dilihat kira-kira UKT-nya berapa. Gitu. Dan konversinya gampang sekarang NT langsung tuh IDR gitu. IDR tuh udah akan langsung muncul rupiahnya gitu. Rupiahnya berapa. Nanti Anda bisa konsultasi sama orang tua. Siapa tahu orang tua bisa membiayai gitu ya. Artinya kan di sini kita kalau untuk seperti ini kita butuh komunikasi yang baik ya antara kita dengan orang tua. Dengan misalnya dengan SPP 25 juta per semester untuk 3 semester dan kemudian semester selanjutnya itu berapa, itu nanti ada di websitenya jelasnya ya, karena Bu Hilda tidak mengecek satu persatu secara detail gitu, waktunya nanti nggak cukup ya, jadi itu bisa dipelajari sendiri. Oke, satu penanya lagi sudah ya. Iya, biayanya UKT-nya itu tadi kan sudah saya jawab. Permisi Bu, Ya, silakan. apa 3 orang laki-laki ganteng tadi keterima di mana aja ya Bu? Terima kasih. Ya, jadi untuk angkatan yang pertama, kebetulan angkatan yang pertama itu yang tahu itu adalah Bu Ika Nur Samsiana. Bu Ika Nur ini adalah staf ahlinya Pak Supriyatna ya, sama dengan Pak Ardian itu. Beliau itu yang menjadi koordinator program waktu itu. Sementara itu Hanifah adalah angkatan yang pertama, dan Hanifah itu juga di CSU dan beliau ambil mechanical engineering gitu. Dan untuk angkatan yang 2019 kebetulan waktu itu saya yang menjadi koordinator, Noval, Yoga dan Yusuf, mereka adalah lulusan D3 teknik mesin. Itu tiga-tiganya teknik mesin ya. Yang dari teknik sipil enggak ada gitu. Jadi misalnya yang saat ini memang untuk yang ada prodi yang dengan NCUT, NCAT itu mechanical engineering saja ya. Ya itu mungkin kita bisa nanti tanyain di sini nih, bernegosiasi dengan mereka sekiranya mereka bisa memberikan fasilitas yang sama dengan Changshu, sehingga dengan Changshu sehingga nanti anak-anak kita bisa melamar di sini. Jadi nggak apa-apa Anda ngelamar dulu aja gitu ya, atau Anda daftar dulu saja. Tapi perlu dilihat nanti websitenya dulu. Ya Anda harus tahu dulu tampilannya kayak apa, kemudian programnya kayak apa gitu ya. Gitu. Itu saja ya. Saya pikir kita udah hampir jam 11 dan alhamdulillah di sini yang gabung dengan kita hampir 71 ya, dengan staf KUI tadi 80 ya, alhamdulillah ya. Gimana? Ada yang semangat pengen daftar? Silakan angkat tangan yang ingin daftar di sini, saya pengen tahu sih. Ada yang semangat pengen daftar enggak? Angkat tangan yang di situ dong. Wah, ya. Oke. Bu Hilda, apakah ada batasan waktu untuk sampai kapan pendaftaran? Oh iya, jadi kalau kita lihat di sini Pak Helmi, oke, terima kasih Pak. Jadi di sini adalah project timeline-nya ya. Saat ini kita memang ada di sini
Indonesian side assist in selecting the outstanding students. Jadi Anda sekarang ada di internal selection. Nah, kemudian Anda juga harus visit the website ini ya. Dan kemudian kalau Anda sudah lolos di sini, kemudian Anda melakukan application online untuk registration. Nah, dan kemudian mereka akan mengumumkan, pihak universitasnya akan mengumumkan eligibility Anda untuk diterima. Nah, sementara itu juga di kementerian, eligibility Anda untuk mendapatkan bantuan itu. Nah, pendaftaran ini adalah informasi penting. Pendaftaran mulai hari ini sampai 10 Mei. Kita tadi udah bahas Sensei yang di Google Form itu apa saja yang mereka butuhkan untuk mendaftar, dan kemudian ya kita akan umumkan seleksi internal itu pada tanggal 10 Mei. 10 Mei itu hari Senin ya. Hari Senin, waduh ini Sensei hafal ini mau lebaran ini. Gak kerasa mau lebaran ya kita ya. Ardian jangan ketawa terus Ardian ya. Gini, siapa Bu Hilda? Ini juga untuk semuanya ini teman-teman mahasiswa atau ini pendaftarannya nanti kan individu ya, mereka apply sendiri kan nanti langsung masuk. Ya, kan? Untuk pendaftaran ini kan pendaftaran di Polynema dulu Sensei. Jadi pendaftaran di Polynema mereka harus sendiri. Ya, mereka harus sendiri. Individually, kemudian kalau mereka lolos pendaftaran itu, mereka akan diseleksi interview. Dan lolos atau enggaknya itu ada 10 Mei ini kita umumkan di websitenya UIA, websitenya KUI-nya Polynema nanti. Ya, sehingga untuk selanjutnya interview kan tanggal 11 Mei ya kan. Nah, kalau Anda lolos interview ini, nama Anda akan kami kirimkan ke Kemendikbud. Jadi itu adalah seleksi yang tadi ya saya mulai tunjukin yang awal. Jadi nanti tadi. Semua melalui Polynema, teman-teman semua, mas-mas, mbak. Jadi dikoordinir oleh Polynema atas nama Polynema, gitu kan ya? Betul. Ya, jadi itu. Ya, itu aja kabar. kasih, Pokoknya hari-hari ini rajin-rajin baca, mempersiapkan dokumen yang perlu ya. Kalau bisa sekarang, hari ini, sore ini, jangan ditunda apa yang bisa dikerjakan. Iya, ya tadi pertanyaan Sensei tadi di highlight ya. Jadi kita sekarang di sini Anda ini dulu daftar dulu di Polynema. Selain itu Anda juga harus ngecek di website itu. Nah setelah itu kalau Anda udah lolos, Anda ada pengumuman lolos, kemudian Anda harus aplikasi ke universitas itu. Ya karena semuanya serba online, ya meskipun tanggal 10 Mei itu Senin, sekarang sudah Jumat, masih punya habis Jumatan ini masih waktu lagi sampai malam, besok Sabtu, Minggu, mau yang bisa disiapkan mungkin ada persyaratan, ya segera aja yang tertarik untuk ikut. Dicoba semuanya. Jadi jangan patah semangat dulu, berandai-andai, tapi maju dulu aja deh. Nah, nanti tergantung seleksinya kayak apa. Tapi gitu aja deh, cukup sama Bu Hilda. Oke. Iya, jadi ini ya untuk seleksinya. Iya, oke. Teliti membaca. Ya. Harus teliti membaca, jangan sampai ada yang kelewatan. Betul. Itu saja. Oke. Terima kasih Sensei, terima kasih semuanya. Teman-teman. Terima kasih dari tim KUI, ada Bu Neni, Pak Wilda, oh ya, ada Mas Muhammad, ada Pak Ardian, Pak Supri, ya. Jadi kami sudah sampai tadi di ini Bapak di sesi tanya jawab. Saya ikut terus. Terima kasih. Kenapa Bapak? Ya, pertanyaan kan dari angkatan pertama gimana itu saya chat dari Bu. Iya. Ya. Share, ada share dari Pak Supri gitu loh maksudnya lewat WA. Ada info dari tadi ada pertanyaan yang terkait dengan angkatan pertama kan. Oh iya. Ya, jadi ini ada informasi dari Bu Ika Nur ya. Bu Ika Nur Samsiana, beliau adalah staf ahli Wadir 1
yang waktu itu adalah koordinatornya untuk tahun 2018. Informasinya mereka senang sekali dan baik-baik di sana. Artinya untuk senior Anda yang sekarang sedang kuliah di sana, mereka senang sekali dan baik, sehat. Nismara, atas nama Nismara mau lanjut S2. Jadi untuk angkatan pertama. Jadi Anda bisa juga nanti apabila Anda kuliah di sana, kesempatan untuk mengikuti S2 dan S3 itu ada gitu ya. Jadi untuk jenjang yang lebih tinggi. Baik. Ya, semoga saja nanti yang daftar banyak Bapak, Pak Supri. Ini tadi sudah pada angkat tangan nih teman-teman di sini. Ya. Saya tadi juga angkat tangan. Lihat. Saya juga ya Pak ya, daftar ya. Biar bisa kerja di industri ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya. Semoga nanti sukses ya untuk kedepannya. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Polinema akan semakin maju dan semakin terkenal di seluruh dunia pastinya ya. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri, kangen saya.